Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, yang dimaksud dengan sudut rangkap adalah sudut 2A. Untuk mendapatkan rumus trigonometri untuk sin 2A, cos 2A, dan tan 2A ini diperoleh dari rumus sebelumnya, ya ini yang pernah kita pelajari sebelumnya. Masih pada ingat kan tentang rumus penjumlahan trigonometri. Nah, ini yang pertama untuk sudut sin 2A. Nah, ini kita menggunakan rumus penjumlahan sin, yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, untuk B nya kita ubah menjadi A. Jadi sin A ditambah A sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, sin A ditambah A jadi 2A, berarti sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, jadi untuk rumus sin 2A kita peroleh yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, selanjutnya kita ke sudut cos 2A. Ini sama dengan yang pertama, yaitu sudut sin. Ini menggunakan rumus penjumlahan cos. Jadi cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, yang B juga kita ubah jadi A. Jadi cos A ditambah A sama dengan cos A dikurang sin A sin A. Jadi untuk rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, jadi di sini kita dapatkan untuk rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, untuk rumus cos 2A ini ada bentuk yang lainnya, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini bisa kita ubah yang cos kuadrat A ini kita peroleh 1 dikurang sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Nah, ini kenapa bisa diubah? Karena kita menggunakan identitas trigonometri. Masih pada ingat kan? Identitas trigonometri adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi untuk nilai cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, ini jadi cos kuadrat A ini nilainya sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Jadi untuk cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, terus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ini juga bisa kita ubah. Yang tadi kita mengubah cos kuadrat A, yang ini kita mengubah sin kuadrat A dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ini sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, jadi untuk cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Nah, jadi cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, jadi kita dapat simpulkan untuk cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A, dan cos 2A juga sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, selanjutnya kita ke untuk sudut tangen atau sudut tan 2A. Nah, ini juga pakai rumus penjumlahan tangen, yaitu tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, untuk yang B nya juga kita ubah sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi A. Jadi tan A ditambah A sama dengan tan A ditambah tan A dibagi 1 dikurang tan A dikali tan A. Nah, jadi tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, jadi untuk rumus tangen 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, untuk mempermudah memahaminya,
kita langsung saja bahas ke contoh. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan A ini sudut lancip. Tentukan nilai yang pertama sin 2A, yang kedua cos 2A, dan yang ketiga yang C tan 2A. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita ketahui sin A 4/5. Untuk mempermudahnya, kita membuat sebuah segitiga siku-siku. Jadi, ini yang sudah kita ketahui sin A. Sin A nilainya 4/5, berarti sisi depannya 4 dan sisi miringnya 5. Jadi, untuk mendapatkan nilai AB, kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, AB sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, jadi kita masukkan nilai AC kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. AB sama dengan akar 25 dikurang 16. Jadi AB sama dengan akar 9. Nah, AB sama dengan 3. Nah, jadi dari sini kita peroleh untuk sin A sama dengan 4/5. Terus cos A ini sisi samping per sisi miring, berarti di sini kan AB, berarti AB 3/5. Terus untuk tan A sama dengan 4/3. Nah, jadi untuk nilai sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi sin 2A sama dengan 2. Nah, sin A nilainya 4/5, cos A nilainya 3/5. Jadi sin 2A sama dengan 2 dikali 4/5 dikali 3/5 sama dengan 24/25. Selanjutnya untuk yang B. Yang B ini cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan 3/5 pangkat 2 dikurang 4/5 pangkat 2, yaitu cos 2A sama dengan 9/25 dikurang 16/25. Jadi cos 2A sama dengan negatif 7/25. Nah, selanjutnya untuk nilai tangen 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A. Jadi tan 2A sama dengan 2 dikali 4/3 dibagi 1 dikurang 4/3 di pangkat 2. Jadi untuk tangen 2A sama dengan 8/3 dibagi 1 dikurang 16/9. Nah, di tangan 2A sama dengan 8/3 dibagi negatif 7/9. Jadi untuk tangan 2A kita dapatkan nilainya yaitu negatif 16/7. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.